Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang pertama. Sebelum Ibu mulai materi kita pada hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Ibu. Ibu akan absen ya. Nur Hadani hadir, Bu. Devi Rahmawati Hadir, Bu. Ratna Hadir, Bu. Mas Turan Ada juga, Bu. kemana orang itu? Tak tahu. Nggak ada itu surat atau apa, nggak ada kasih kabar. Tak ada, Bu. Tidak tahu kemana mereka, Bu. Ibu bikin apa ya di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, siapa yang tahu apa itu arti najis? Siapa yang tahu? Devi tahu arti najis? Jadi kurang tahu. Najis itu adalah kotoran yang tidak boleh dibawa sholat. Itu tak, Bu? Betul, ya, masuk. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian najis. Nah, di sini najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kotoran. Nah, menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas ini dia berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa yang terjadi sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilahnya adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Berarti kalau kita ibadah itu harus suci dari hadis kecil maupun besar ya, Bu? Iya, kita harus suci dari hadis besar dan ataupun hadis kecil. Baca, Bu. Ada yang tahu ada berapa macam najis itu? Macam-macam najisnya tahu? Tahu, Bu. Ya, coba jelaskan. Jelaskan, sebutkan. Ya, sebutkan nggak apa-apa, nanti jelaskan juga nggak apa-apa. Ada bola dong, mutawasito, berapa kan, Bu? Ya. Terus Kalau contoh najis mutawasito apa contohnya? jadi, Bu, mutawasito ya. Oh, najis mutawasito itu contohnya kayak darah, Bu, nanah. Iya, betul. Apalagi Devi? Apalagi? Ayo coba sebutkan. Muntah. Ya, betul. Jadi di sini najis itu ada dua macam, yaitu najis muhmiyah dan najis ainiyah. Ya, ada dua macam ya, nanti dipelajari ya. Tengok itu di bukunya. Oke, Bu. Nah, materi yang selanjutnya itu yaitu tentang macam-macam hadas dan cara bersuci. Nah, di sini macam-macam hadas itu ada dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau hadas kecil itu dia harus keadaan orang yang tidak suci. Jadi supaya dia menjadi suci kita itu harus berwudu dulu. Nah, itu hadas kecil. Sedangkan hadas besar, orang yang dalam keadaan tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka dia harus melakukan hadas besar seperti mandi wajib. Itu contoh hadas besar ya. Nah, alat-alat yang bersuci dan macam-macam air yang suci itu Devi tahu nggak? Coba dengarkan dulu. Baik, Tahu air apa yang maksudnya air yang
Sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Nah, siapa yang tahu syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasar atau keras? Ada yang tahu? Woi. Ada yang tahu? Nah, kan coba dengarkan. Nah, ada yang tahu syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasar atau benda keras? Contohnya itu seperti apa? Sebelumnya kan beberapa kali pelajari itu terangkan aja ya Bu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya? Makanya dengarkan kalau ibu menjelaskan biar tahu. Nah, di sini syarat-syarat istinja dengan batu atau benda kasar atau keras itu yaitu batu atau benda yang tidak dihormati seperti bahan makanan atau batu masjid. Nah, itu diusap, terus diusap sekurang-kurangnya itu 3 kali sampai dia bersih. Nah, terus najisnya yang dibersihkan itu yang belum kering dikeringkan dulu sampai dia kering. Terus najis itu kita pindahkan dari ke tempat yang keluarnya. Terus selanjutnya najis itu tidak bercampur dengan benda yang lain. Nah, itu syarat-syarat istinja. Nah, terus ada buang air. Jadi ada buang air itu kita mendahulukan kaki kiri sebelum masuk WC dan keluarnya kaki kanan. Dan sebelum kita masuk WC itu kita harus membaca doa dulu sebelum masuk. Jangan asal masuk aja, kan kita suka lupa tuh. Kebelet nak pipis atau apa kita sibuk aja langsung masuk tanpa baca doa, kita langsung aja masuk. Nah, itu kita harus tahu juga ada masuk WC harus baca doa sebelum masuk, keluarnya juga baca doa, jangan keburu-buru. Nah, oke. Ibu di sini akan menjelaskan lagi fungsi taharah dalam kehidupan kita. Jadi taharah itu penting dalam kehidupan kita. Nah, fungsi yang pertama itu kita menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi kita harus kebersihan itu tidak hanya terbatas pada jasmani tapi rohani juga. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah itu harus bersih. Kan kalau bersih pun enak kan kita memandangnya. Terus menjaga kebersihan kelas. Di sekolah itu kan ada kawan-kawan yang suka buang sampah sembarangan itu kita boleh tegur kalau dia salah. Kita pun harus jaga juga kebersihan sekolah. Kebersihan itu kan penting, walaupun kita nggak di rumah, nggak di sekolah, di semua tempat kita harus jaga kebersihan. Baik Bu. Oke. Nah, nanti untuk menambah materi yang dijelaskan bisa kalian pergi ke perpus untuk cari bukunya ya, ada tuh di perpus bukunya. Baik Bu. Nah, ibu akan kasih tugas kelompok yang pertama. Berapa kelompok Bu? Dua aja ya. Dua kelompok aja sebenarnya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini Dani sama Dani. Nanti kelompok 2 bilang sama Mas Pura ya, karena dia nggak masuk. Baik Bu. Mas Pura sama Ratna.
biar nggak lupa. Udah, sampai di sini aja ya materi kita pada hari ini. Bisa diulang-ulang kembali supaya tidak lupa ya. Oke, Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.